Trans TV 45.com, dugaan praktik titip menitip dalam seleksi PPPK di TTS. Selamat malam pemirsa, saya, Engki, dari Trans TV 45.com. Kembali kita bahas soal perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, di Kabupaten Timor Tengah Selatan, TTS, Nusa Tenggara Timur. Kali ini, terkait dugaan praktik titip menitip yang terjadi dalam proses seleksi, berita selengkapnya. Ketua Forum Pemerhati Demokrasi TTS Doni Tanuan menyatakan, saya sangat menyayangkan proses seleksi PPPK di TTS. Terdapat indikasi kuat bahwa seleksi ini diwarnai dengan praktik titip menitip, keterlibatan orang dalam dan kepentingan tertentu, semakin menguatkan dugaan ini. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip transparansi dan keadilan dalam perekrutan P3K. Baik, jadi berkaitan dengan proses pelaksanaan ujian seleksi P3K, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan, saya sebagai Ketua Forum Pemerhati Demokrasi Timur Tengah Selatan menyayangkan apa yang sedang terjadi, di mana ada teman-teman kita, guru-guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun, tapi kemudian tidak terakomodir. Dan jauh sebelum pelaksanaan ujian atau tes hari ini, itu sudah pernah menyampaikan ke publik di media, tapi yang saya sayangkan ini menurut bagi pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Penjabat Bupati, PLT Sekda, dan terkhusus Kepala BKPSDM Kabupaten Timur Tengah Selatan sebagai Ketua Panitia Pelaksana, menganggap ini tidak menjadi persoalan, sehingga melalui media saya menyampaikan bahwa kalau ini tidak disikapi, pasti saya akan proses hukum. Dalam hal ini Kepala Sekolah SMP Negeri Nueliu, yang mana ada satu orang yang tidak pernah mengabdi tapi kemudian dia lolos dan hari ini atau kemarin atau besok dia akan mengikuti tes. Begitupun yang terjadi di SD Negeri Bengkoa, ada 2 orang. Itu juga demikian, tidak pernah mengabdi tapi kemudian mereka muncul dan lolos dalam P3K database, dan kemudian mereka masuk dan mereka akan mengikuti ujian. Yang lebih parah lagi itu terjadi di Dinas Peternakan, yang mana ada 1 orang P3K, SK-nya terhitung bulan Juli tahun 2022, tapi kemudian dia mendapat gaji terhitung Januari tahun 2024. Faktanya dia baru berkantor di Dinas Peternakan itu baru bulan November. Nah, ini sudah ada unsur kerugian negara. Tapi kita kembali kepada Undang-Undang 28, nomor 28 tahun 99, tentang penyelenggara pemerintahan, penyelenggara negara, harus bebas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan bagi saya ini unsur nepotisme terpenuhi. Sehingga saya sampaikan bahwa mungkin besok atau paling lambat Senin, saya pasti laporkan ini ke pihak penegak hukum, dalam ini Polres TTS. Saya tidak punya kepentingan, tapi kemudian saya tidak mau ada orang-orang, ada saudara-saudara kita yang kemudian honor bertahun-tahun, kemudian mereka tereliminir, tapi ada orang lain yang tidak pernah honor, tapi karena dia punya kenalan, punya keluarga pejabat dan orang-orang besar, dia terakomodir dan kemudian dia mengikut seleksi P3K yang pasti dia terakomodir. Ini saya kira praktik nepotisme yang secara terang-terang dan tersistem, terstruktur dan sistematis dilakukan di daerah ini. Sehingga saya menyampaikan bahwa saya sendiri sebagai Ketua Forum Pemerhati Demokrasi Kabupaten Timur Tengah Selatan akan bawa ini ke proses hukum. Karena bicara proses pemerhati demokrasi, bicara demokrasi bukan hanya soal pileg atau pilkada. Tapi akhir dari semua proses demokrasi bicara tentang juga pembangunan. Pembangunan dalam konteks ini bukan hanya pembangunan fisik, tapi pembangunan SDM. Bagaimana kita menata daerah ini? Karena ujung dari pembangunan, tonggak utama pembangunan itu ada pada ASN dan P3K. Bagaimana kita memulai dengan proses seleksi yang tidak benar? Ada orang lain yang bahagia di sini, tapi kemudian ada orang lain yang menangis. Dan ini saya kira penjabat bupati, Ketua Panitia dalam hal Kaban BKPSDM, para kepala dinas tahu. Sehingga saya minta paling yang bertanggung jawab itu adalah Ketua Panitia. Dan Pak Penjabat tidak boleh menutup mata terkait soal ini.